Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel Riman Jailana. Nah, teman-teman, di video ini saya mau berbagi lagi informasi mengenai seputar KWH meter listrik. Nah, di video ini saya mau berbagi masalah yang sering saya alami ataupun saya tangani, yaitu permasalahannya adalah sering terjadinya KWH meter itu mati secara tiba-tiba ya teman-teman. Teman-teman di rumah pernah mengalami hal seperti ini dan penyebabnya apa? Di video ini saya akan coba jelaskan sesuai pengalaman saya memperbaiki hal yang seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman ikuti video ini sampai selesai dan simak video ini agar teman-teman mengetahui penyebabnya KWH meter mati tiba-tiba saat kita melakukan menghidupkan salah satu barang elektronik ya teman-teman. Nah teman-teman, saat kita menghidupkan salah satu barang elektronik, tiba-tiba KWH meter kita mati, itu ada beberapa kemungkinan ya teman-teman. Dan di video ini saya akan mencoba menjelaskan 4 penyebabnya ya teman-teman. KWH mati secara tiba-tiba dengan bisa disebut dengan slip atau jengklik. Nah, penyebab yang pertama adalah saat teman-teman menghidupkan salah satu barang elektronik, tiba-tiba KWH ikut mati itu disebabkan yang pertama, barang-barang elektronik di rumah teman-teman itu semuanya dalam keadaan hidup ya teman-teman. Contoh, ketika teman-teman menghidupkan AC, nah saat AC dihidupkan tiba-tiba mati KWH tersebut. Nah, lalu teman-teman coba barang elektronik lainnya yang seperlunya tidak terpakai, teman-teman cabut terlebih dahulu atau matikan terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman bisa lanjut menghidupkan AC tersebut. Apakah masih sama? Masih sama saat dihidupkan KWH meter juga ikut mati atau tidak? Nah, kalau misalkan tidak, berarti harus dicabut beberapa barang elektronik yang tidak diperlukan. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua, penyebab KWH meter mati secara tiba-tiba adanya indikasi saat teman-teman menghidupkan salah satu barang elektronik itu, di barang elektronik teman-teman itu adanya terjadinya konsleting kabel ya teman-teman. Itu juga bisa jadi salah satunya. Nah, yang ketiga, penyebab KWH meter mati secara tiba-tiba saat menghidupkan salah satu barang elektronik adalah terjadinya konsleting pada arus listrik ya teman-teman. Bisa jadi itu ke arus listrik, stop kontak, ataupun kabel dari barang elektronik tersebut. Nah, teman-teman bisa mengeceknya dari stop kontak terlebih dahulu, apakah nanti ada yang kabel yang putus atau kabel yang menempel ke kabel satu lainnya. Nah, yang keempat, penyebab KWH meter mati secara tiba-tiba itu bisa disebabkan dengan instalasi atau MCB pada KWH meter teman-teman itu sudah rusak atau sudah dol ya teman-teman. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, mungkin itu 4 penyebab saat kita menghidupkan salah satu barang elektronik, di saat itu juga KWH meter ikut mati. Nah, jadi untuk cara atasinya teman-teman bisa yang pertama, misalkan teman-teman mau menghidupkan barang tersebut, elektronik tersebut, teman-teman bisa mematikan barang elektronik yang sekiranya tidak diperlukan. Dan yang kedua, semisal dari instalasi stop kontak, teman-teman bisa mengeceknya stop kontak terlebih dahulu, apakah ada kabel yang tercabut atau yang terkelupas atau menempel dari kabel ke kabel lainnya. Nah, yang keempat, teman-teman bisa mengecek di bagian MCB. Apakah MCB tersebut sudah rusak atau hangus atau terbakar atau dol ya teman-teman. Nah, jika indikasi keempat yang saya rekomendasikan itu ada di nomor 4, bahwasanya MCB-nya itu sudah rusak atau dol, nah teman-teman bisa menghubungi kantor PLN terdekat ya teman-teman.
bisa melalui call center PLN di 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, jadi kesimpulannya, saat kita menghidupkan salah satu barang elektronik dan di saat itu juga KWH meter ikut mati, disebabkan ini sering terjadi ya teman-teman, karena MCB sudah rusak atau sudah dol, atau MCB sudah tidak mampu menampung beban daya yang dihasilkan oleh barang elektronik tersebut. Makanya bisa jadi MCB tersebut diganti ya teman-teman, misalnya dari 10 ampere ke 15 ampere atau 16 ampere. Nah, mungkin dari video ini teman-teman sudah bisa mengerti, sudah bisa dipahami ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di video ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk pertanyaan barangkali bisa di komentar ya teman-teman mengenai seputar KWH listrik. Nanti insya Allah kalau saya mampu, saya akan menjawab sesuai kemampuan saya dan pengalaman saya. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini, like, dan juga jangan lupa subscribe agar apa? Agar channel saya bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi ya ke depannya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.